Dan pas pertama kali aku lihat interviewnya tuh emang nggak kelihatan kayak orang Indonesia, jadi kayak logatnya tuh kayak orang Korea banget lah gitu. Oh gitu. Ternyata pas ngomong Indo medok juga gitu. Welcome to channel IC, channelnya yang memberikan fakta unik dan menarik. Hari ini kita kembali ditemenin sama Gita. Halo. Yang merupakan salah satu penggemar K-pop. Lagi suka sama apa Gita hari ini? Kali ini? Masih one-on-one nih? Ya. Oke. Aku sih lebih ke boy group sebenarnya ya. Oh, lebih ke boy group ya? Ya, cuman tahu nggak sih sekarang tuh lagi ngetren banget sih ada orang Indonesia yang debut di Korea. Oh, sebagai K-pop ya? Oh iya, pernah dengar. Jadi dia itu gabung sama grup salah satu K-pop di Korea gitu ya? Pernah lihat nggak di YouTube atau di pernah, video pernah, gitu? pernah. Muncul di thumbnailnya gitu, ada nggak? Pernah. Itu tuh kenapa sih orang bisa Indo viral itu. banget? Oh gitu. Jadi, oke, kamu tahu infonya nih? Coba ceritain ke kita. Nah, jadi si Namanya ada orang Indonesia yang debut di Korea sebagai girl group gitu maksudnya ya. Itu orang Indonesia pertama yang debut di Korea. Namanya Dita Kara. Wow, kita bangga sekali. Makanya booming banget di sini karena emang baru pertama kali ada orang Indonesia yang debut, benar-benar debut gitu. Oh, jadi bener-bener legit. Jadi bukan yang trainee atau maksudnya masih yang belum debut gitu atau masih trainee, itu masih emang udah bener-bener debut dan booming gitu. Oke, namanya Dita Kara. Ya. Oh, bukan Mudita ya? Namanya sebenarnya panjang sih, cuman panggilnya Tapi Dita. lucu ya namanya. Jadi dia tuh sebenarnya orang Ada darah Bali sama Jogja. Bali sama Jogja. Wow. Namanya, nama lengkapnya Puspa Agung Ayu. Anak Agung Ayu Puspa Aditya Kara. Wow. Berapa tuh? Ya itu legit Bali 6. sih. Jadi kayak kalau nggak salah bapaknya yang Bali, ibunya yang Jogja ya. Jauh kalau nggak salah. Makanya dia ngomongnya suka agak modok-modok juga. Oh, gitu. oke. Tapi dia itu ceritanya bisa tiba-tiba jadi jadi girl band Korea ini karena dia sekolah di Korea atau karena dia memang udah profesional aktris atau profesional dancer atau gimana? Jadi katanya itu Mbak Dita ini, dia dulu tuh di squad atau dilatih, di stopin sama orang itu kan, kalau kayak audisi gitu suka ada orang yang stopin di jalan gitu. Lagi dia di New York waktu itu lagi belajar, terus di stopin sama orang, disuruh masuk ke audisi untuk masuk ke salah satu entertainment namanya Bonstar gitu di New York. Bonstar itu sejenis kalau di sini kayak agency. Idol gitu. Agency. Oh, itu agency. Jadi emang untuk mentraining idol-idol gitu. Oke. Cuma berarti emang dia udah kuliah di sana ya? Lagi kuliah di jurusannya entertainment Pak. Jadi memang dia udah punya performance. passion Iya. di dunia entertainment ini. Mungkin khusus dancing ya? Iya, kan dulu dia dancing. sebelum itu juga sempat dia ambil dance kelas di 1 Million. Itu juga terkenal di Korea. Oke, nah berarti si Dita Karang ini tuh memang dia jago dancing. Tapi dia main kenapa di Indonesia nggak booming ya? Maksudnya sebelumnya katanya dia pernah apply juga ya di Indonesia ini untuk masuk ke salah satu girl band Indonesia. Which is apa tuh namanya? Jakarta 48. Tapi ternyata justru nggak diterima. Mungkin belum jodoh kali ya, terus juga kali mungkin ya. pasarnya nggak masuk mungkin, karena kan Jepang beda ya sama Korea, agak sedikit stylenya agak beda. Oh, karena ke Jakarta 48 lebih ke Jepang ya? Iya, gitu.
Jadi soalnya finally dia akhirnya lolos, terus akhirnya debut di Korea gitu. Emang judulnya di sana kayaknya. Iya, karena aku pernah lihat video klipnya itu kita sampai sedikit nebak-nebak ini mana ya orang Indonesia ya, kelihatan sih, cuma Maksudnya nyaru banget kayak bener-bener udah kayak the dance is very nice, keren gitu. Terus juga koreografinya of course udah koreografi Korea kan, jadi udah properly Korea gitu loh. Jadi kita sampai nebak yang mana, kayaknya ini deh gitu. But it's cool. Gitu. Oke, so jadi apa yang kamu tahu nih soal si Dita Karang ini? Maksudnya dia jadi sekarang sebagai girl band Korea itu di sana juga booming. Ya lagi hot-hotnya sih karena kan baru debut ya gitu. Oke. Jadi pertama kali itu aku lihat dia sebenarnya di Twitter kan, aku biasa lagi scroll tiba-tiba ada salah satu situs yang apa namanya iniin gambar dia di thumbnailnya gitu. Okay. Nah, aku pikir pertama dia orang Korea karena emang stylenya, make upnya semuanya itu Korea banget lah gitu. Udah di Iya. inilah ya. Terus apa namanya? Teman-teman aku pada heboh kan, wah ini siapa nih gitu. Aku masih nggak ngeh tuh kalau dia orang Indonesia. Terus teman aku bilang, ini orang Indonesia nih gitu kan. Terus aku baru kayak, emang iya. Akhirnya aku cari tahu tentang dia. Emang bener, ternyata dia orang Indonesia beneran gitu kan. Wah, nggak nyangka juga ya, ternyata orang Indonesia bisa masuk ke industri Korea gitu. Dan dia bisa bahasa Korea juga gitu. Jadi dan apa namanya bagus kok ininya bahasanya gitu. Pernah di interview segala macem dan pas pertama kali aku lihat interviewnya tuh emang nggak kelihatan kayak orang Indonesia. Jadi kayak logatnya tuh kayak orang Korea banget lah gitu. Oh gitu. Ternyata pas ngomong Indo medok juga gitu. Jadi ternyata bisa sekalinya bisa juga ya gitu. Oke. Jadi kamu sempat mention ke aku yang si nama bandnya apa? Secret Number. Si Secret Numbers ini sebenarnya memang tidak semuanya orang Korea. Jadi kan ada si Dita. Ada 5 orang. Ada 5 orang. Nah katanya kamu tuh dari 5 orang itu hanya satu yang Korea sebenarnya. Yang pure Korean. Yang pure satu. Korea. Ya, Oke. Cuma satu. Yang lainnya ada Japanese sama Korean American. Oke. Sama Indonesian si Dita ini. Sama Indonesian ini. Berarti emang mungkin konsepnya mereka mau mengenalkan genre baru kali ya, supaya nggak terlalu Korea lebih banget. Diverse lah gitu. Ya, lebih diverse gitu. Tapi overall we see ininya bagus ya, maksudnya videonya tuh bener-bener membuat orang Indonesia bangga gitu karena looks very professional, terus kayak standarnya K-pop banget gitu kan. Oke. Terus ada kamu tambahin nggak dari si Dita ini, siapa tuh kamu punya hot gossip terbaru atau apa dia yang kita nge-live nggak sama tahu? Dian Sastro, aku tahu. Dia pernah apa? Nge-live sama Dian Sastro. Jadi dia punya sebelum dia debut di Secret Number itu memang dia kan udah punya Instagram pribadi kan. Nah, dia sempat setelah debut dia nge-live sama Dian Sastro. Nah, sejak itu mulai diomongin tuh sama orang Indonesia gitu kan. Oh heboh nih, siapa nih gitu. Akhirnya apa namanya jadi tahu tentang girl groupnya juga gitu. Nah di situ pas di live-nya itu dia cerita, oh iya saya tinggal di Jogja dulu waktu kecil gitu. Nah itu ngomongnya dia ngomong Jawa Jogja juga gitu. Dan dia apa namanya relationnya bagus lah. Kayaknya emang multi talented banget ya. Gitu. Jadi emang udah punya masa gitu. Iya. Karena aku juga ngeliat di video klipnya kayak dancingnya dia pun bukan yang ngasal, maksudnya ya memang dia punya pendidikan dancing dan legit lah gitu kan. Dia emang talented gitu. Kalau pernah lihat di YouTube-nya sempat jadi trending kok di Indonesia. Si Secret Number ini, maksudnya si MV-nya. Karena di setiap video performance itu pasti endingnya dia yang di thumbnail. Dan dia emang kayaknya one of the main dancer-nya deh. Maksudnya yang paling sering disorot. Iya, dia sebutannya ada namanya ending fairy. Jadi setiap ending tuh pasti dia yang disorot. Oh gitu. Ya. Wah, saya bangga. Makanya itu yang bikin orang ini siapa sih gitu. Iya, karena berarti bukan cuma jadi kayak figurin sampingan, tapi benar jadi main dancing, main dancernya gitu kan. Oke, menarik. Jadi kalau kalian mau ngeliat langsung video klipnya, nanti bisa di search aja Secret Numbers. Lagunya judulnya Hoodies. Judulnya Hoodies. Saya sih udah nonton dan cukup bikin goyang.
Oke, sekian dari kami. Terima kasih.